dengan kapasitas kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya itu memang dan karbon yang dihasilkan memang luar biasa. Memang sangat diperlukan air purifier di rumah gitu. Apalagi di rumah nanti juga mungkin ada peliharaan, ada anabul gitu kan. Itu gitu. perlu juga gitu. Namanya air purifier kita yang kita jual. Kita itu ada namanya indikatornya. Ada indikator, kita punya sensor. Ketika sebuah ruangan atau area itu kadarnya lebih tinggi atau buruk, sensornya berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dalam Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Oke Sobat Brand, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai produk yang saya yakin masyarakat Sobat Brand semuanya sudah tahu nih mengenai produk ini gitu ya. Namun belum tahu sebenarnya bagaimana manfaat dari produk ini, fungsinya seperti apa, sehingga Sobat Brand dan masyarakat semuanya ragu-ragu nih untuk membeli produk ini gitu ya. Produknya apa? Yakni air purifier. Jadi Sobat Brand dan masyarakat semuanya kalau pernah mendengar produk ini itu sudah banyak sekali dijual di marketplace, di toko-toko elektronik itu juga sudah banyak gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai fungsi dan manfaat dari produk air purifier. Tentu saja dengan salah satu brand terkemuka yang menawarkan produk air purifier ini, dan brand ini baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan Brand Choice Award untuk kategori air purifier. Jadi langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini ya, biar nanti narasumber yang memperkenalkan mengenai brandnya langsung nih. Oke, selamat datang di program Brand Talk, Mas Sanda. Iya. Boleh disapa Sobat Brand dulu, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Brand ya Pak ya? Sobat Brand. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Sebelumnya saya mau sedikit info bahwasanya kemarin alhamdulillah kita dari brand Covenant mendapatkan Brand Choice Award untuk kategori air purifier. Sebelumnya saya terima kasih terhadap Bapak Sarvin Wang sebagai Managing Director kita. Kemudian tim yang ada di dalam Covenant. Kemudian juga nggak lupa untuk semua pelanggan setia Covenant, terima kasih sudah membeli, sudah memberikan rating yang lumayan bagus, yang sangat tinggi. Kemudian ada beberapa yang repeat order kembali. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada Covenant. Oke, baik. Kalau Mas Sanda sendiri di Covenant ini sebagai apa, Mas? Oh baik, terima kasih. Aku di sini sebagai komisaris. Sebagai komisaris dari brand Covenant. Iya, brand gitu Covenant. Ya. Oke, jadi kita sudah sangat pas lah ya berbincang dengan Mas Sanda ini yang sudah jadi sudah paham banget nih mengenai produk yang dijual gitu ya. Baik. Oke Mas, bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa fungsi utama dari air purifier nih Mas? Oke, jadi fungsi dari air purifier itu yang pertama adalah menyaring dan membersihkan udara. Jadi menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel jahat yang mungkin tidak terlihat, baik itu seperti debu, polutan, alergen, asap, dan biasanya kalau udara itu yang paling gampang kita rasakan itu biasanya bau tak sedap ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang fungsi utama air purifier itu seperti itu. Jadi memang alat ini bekerja dengan menarik, kemudian memfilter dan mengeluarkan kembali. Jadi bisa dibilang pembersih udara, kurang lebih seperti itu. Memang berbeda dengan air conditioner ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau bicara air purifier ini, kalau bicara alat untuk mengolah udara itu kan ada air conditioner atau AC gitu kan. Terus ada AC, terus ada kipas angin. Betul. Gitu kan. Terus ada lagi exhaust.
Nah, ini ada satu lagi air purifier nih. Baik. Mas tadi juga sudah menjelaskan jadi manfaat atau fungsi sebenarnya itu apa sih gitu kan. Jadi untuk menghalau udara-udara yang tidak sedap. Betul. Seperti itu gitu Kurang Mas lebih ya. seperti itu. Oke, jadi yang bisa sobat brand dan masyarakat semua rasakan itu tadi ya. Kalau AC membuat ruangan menjadi sejuk gitu ya. Sejuk, betul. Kalau kipas angin menjadi nggak panas lagi gitu ya. Jadi kalau air purifier ini fungsi utamanya adalah yang bisa kita rasakan dari udara yang tidak sedap gitu ya, bisa menjadi tidak berbau lagi. Kurang gitu, lebih Mas, ya. seperti itu. Jadi tentunya kalau udara tidak sedap di situ ada partikel-partikel jahat yang mungkin sangat mengganggu, tidak baik untuk kesehatan. Betul, kurang Mas, lebih ya. seperti itu memang. Oke, Mas Anda, tadi kan sudah bicara mengenai kualitas udara gitu ya. Baik. Jadi ada kualitas udara yang buruk dapat dilihat, dirasakan dari bau yang tidak sedap. Betul. Seperti itu ya. Pertanyaannya, kira-kira apa Mas yang membuat kualitas udara itu menjadi tidak bagus gitu loh? Baik, memang kalau kita berbicara udara ya, itu merupakan elemen sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Iya. Tapi biasanya bisa kita rasakan. Bisa dirasakan. Dengan mencium. Iya. Atau biasanya nanti polusi udara itu yang paling lebih bahaya lagi. Biasanya itu yang gampang kita lihat itu adalah ketika orang-orang yang memang punya penyakit. Oke. Entah itu asma, alergi, gitu. Jadi memang paling mudahnya adalah ketika orang-orang yang memang punya penyakit asma itu di dalam satu rumah tiba-tiba ada yang sakit. Ya. Ada yang sakit batuk, berarti menandakan bahwa memang di suatu area tersebut areanya kurang bagus. Oke. Yang paling mudah mungkin ketika kalau rumahnya ada di dekat, mohon maaf mungkin TPU ya, tempat pembuangan umum, itu kan sangat mengganggu gitu. Itu adalah pencemaran udara yang paling cepat kita bisa hirup dan kita tahu gitu kan. Ketika kita pasang alat air purifier dari Covenant ini, biasanya butuh waktu 5-10 menit dan biasanya udaranya itu sudah bisa dinetralkan. Tapi jangan sampai dalam artian memang untuk membuat udara itu kembali sehat, make sure untuk pintu atau jendela itu tertutup dari hawa dari luar. Jadi perlu diisolasi dulu. Betul. Gitu ya. Sebelum lebih lanjut mengenai fungsi dari brand Covenant ini gitu ya. Jadi kalau ngomongin kualitas udara yang baik apa tidak itu juga bisa dilihat dari lokasinya berarti. Betul. Katakanlah ini seperti di Jakarta, tentu udaranya itu sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan di pegunungan gitu ya. Betul banget. Terus wilayah-wilayah tertentu yang dekat dengan TPU, tentu itu udaranya sangat tidak sehat. Polutan sekali itu memang. Jadi memang sekarang kan juga banyak aplikasi software ya, yang untuk mengecek udara di sekitar kita gitu. Kalau nggak salah banyak lah sekarang. Kita bisa dari situ sih kita bisa mengacu. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta sendiri. Ketika jam 3 sampai jam 6 pagi itu malah polutannya besar dan itu memang betul gitu. Jadi memang warga di Jakarta dan sekitarnya, saya bilang mungkin ini Jabodetabek gitu ya, memang sangat butuh. Terutama di Jakarta ini sangat butuh. Iya, jadi di Jabodetabek memang pada khususnya ya itu memang perlu karena Jakarta dan sekitarnya ini dikelilingi oleh area pabrik atau PLTU yang memang menghasilkan polusi gitu. Selain itu juga ada polusi dari kendaraan. Betul banget gitu dengan usage dengan kapasitas kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya itu memang dan karbon yang dihasilkan memang luar biasa. Memang sangat diperlukan air purifier di rumah gitu. Apalagi di rumah nanti juga mungkin ada peliharaan, ada anabul gitu kan. Itu gitu. Perlu juga gitu. Kebetulan saya juga memang punya anabul gitu kan di rumah, punya kucing. Ya saya mau nggak mau pakai air purifier untuk narik si bulu-bulunya itu gitu. Ya partikel-partikel yang tidak terlihat juga. Iya kan biasanya kan kalau kucing itu suka rontok seperti apa gitu. Memang akhirnya saya pakai itu dan
setiap 3 bulan saya cek memang banyak bulu. Oke, menarik. Kebetulan saya juga punya kucing di rumah itu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga gitu ya. Saya pengen tanya nih. Nah, itu tadi kan Mas Sanda juga jelaskan bahwa air purifier ini juga dapat menghilangkan bau gitu ya. Betul. Bau tak sedap yang ada di suatu ruangan. Nah, kalau pengalaman Mas Sanda memelihara kucing itu tadi kan kadang pup sembarangan gitu. Itu menimbulkan bau. Apakah itu bisa serap oleh air purifier? Sangat bisa. Jadi memang bisa. Jadi kurang banyak lah pelanggan kita itu yang akhirnya sebelum mereka membeli kita chatting dulu nih di platform kita gitu kan, di Shopee kita atau di Tokopedia kita. Dia nanya apakah bisa untuk anabul, mungkin nggak cuma anjing ya, ada kucing, ada pun juga kemarin yang seperti tupai yang bisa terbang itu memang setelah reviewnya kita tanya gitu kan, alhamdulillah bisa sih. Bekerja baik lah. Iya. Oke, itu tadi selain dapat kita rasakan, namun untuk lebih meyakinkan lagi barangkali sobat brand dan masyarakat itu butuh sesuatu yang bisa diukur gitu Mas. Nah, apakah ada untuk mengukurnya ini suatu kualitas udara di sebuah ruangan gitu ya, yang tadinya itu kurang bagus menjadi ini lebih bagus nih. Ada ukurannya nggak Mas? Baik, di semua air purifier kita yang kita jual, kita itu ada namanya indikatornya. Ada indikator, kita punya sensor untuk udara yang kurang bagus. Ketika nanti berproses, dia biasanya ini Mas, ketika sebuah ruangan atau area itu kadarnya lebih tinggi atau buruk, sensornya berwarna merah. Berwarna merah. Kalau di air purifier kita berwarna merah, kemudian ketika udaranya sudah bagus, dia nanti berwarna hijau. Gitu. Memang nanti biasanya perlu waktu tuh dari 1 sampai 5 menit, nanti dia akan terdegradasi sendiri. Sampai menentukan bahwa ini area sudah bagus areanya. Paling gampangnya sebenarnya sih kalau mau ngecek alat kita itu silahkan dicek. Kalau ada yang punya rokok, ada yang merokok gitu ya, silakan ditiupkan aja di samping alatnya, air purifiernya, biasanya dia indikator langsung merah. Gitu, otomatis ya, keluar seperti itu. Itu memang selalu kita cek untuk kualitinya, bahwa sensor ini harus berjalan dengan baik. Sebelum lebih lanjut ngomongin air purifier dari brand Covenant nih. Baik. Saya penasaran. Tadi kita juga sudah ngobrol di belakang gitu ya, bahwa teknologi air purifier ini dalam penggunaannya itu sebenarnya itu sudah sangat lama digunakan gitu. Betul. Ya, untuk keperluan medis gitu ya. Betul. Bisa dijelaskan Mas mengenai sejarah air purifier sendiri bagaimana? Baik. Air purifier ini sebetulnya sebuah teknologi yang sudah diadaptasi, cuman areanya itu bisa dibilang lebih spesifik itu kedokteran. Kebanyakan air purifier itu pertama kali kita lihat itu mungkin di area operasi, Mas. Jadi operasi yang bisa dibilang operasi besar ya, itu biasanya air purifiernya itu harus nyala dulu untuk membuat ruangan itu bersih dulu tuh dari polutan, dari debu atau apa segala. Kemudian bisa dilakukan operasi besar. Dalam arti operasi besar tuh mungkin yang dibuka apa segala gitu kan. Jadi memang teknologi ini sebenarnya teknologi yang sudah lama, cuman waktu itu sebelum COVID datang, ini alat sesuatu yang bisa dibilang mahal. Gitu. Bisa dibilang mahal. Kita coba hadirkan teknologi ini, kita sasarannya adalah masyarakat yang bisa dibilang sangat butuh pada waktu itu ketika COVID ada di Indonesia, di dunia. Akhirnya kita bawa sesuai dengan affordable lah harganya gitu kan. Gitu. Kita juga kasih tipe-tipe ataupun desain yang semenarik mungkin. Menarik. Jadi
air purifier ini dalam penggunaannya itu sudah menjadi standar-standar di itu tadi ya, untuk kebutuhan medis terutama di ruang operasi gitu ya. Namun sekarang ini sudah semakin banyak produk air purifier yang dijual di pasaran yang bisa kita gunakan untuk menciptakan ruangan kita menjadi lebih sehat gitu ya. Namun di luar sana tuh sekarang ini ya kita lihat banyak Mas. Merek air purifier macam-macam lah. Nah, bagaimana cara memilih air purifier yang bagus nih gitu kan, atau sesuai dengan kebutuhan? Gimana Mas? Oke, baik. Sebelum teman-teman mau beli air purifier, pertama pastikan dulu brandnya. Yang kedua adalah fungsinya. Yang pertama itu harus HEPA. HEPA itu adalah standar internasional untuk kesehatan untuk filter. HEPA itu adalah High Efficiency Particulate Air. Nah, untuk medis itu mulai dari HEPA 13 sampai 14. Itulah standar yang kita adopsi, Mas. HEPA 13 itulah yang kita pakai. Jadi filter kita memang udah filter medis. Iya. Pastikan itu dulu filternya, karena fungsinya ini kan yang tadi Mas bilang. AC itu untuk mendinginkan. Kipas untuk blow, untuk angin. Air purifier kembali fungsinya fitrahnya ini air purifier memurnikan udara, harus HEPA 13 itu wajib. Kemudian apakah ada ionnya di sana, ada lampunya gitu. Untuk selain difilter biasanya harusnya ada indikator lagi atau fungsi lagi sebagai ion itu yang minimalisasi lagi untuk mikro debu-debu yang lebih kecil lagi, lebih seperti itu. Terus kemudian mungkin yang ketiga adalah space. Jadi contoh di rumah itu ruangannya sekitar yang mau di cover 30 meter persegi. 30. Artinya 3 kali 10. Ya, mungkin 30 meter persegi Fungsinya mesti dilihat tuh di deskripsinya. Silakan dicek gitu kan. Jadi setiap tipe itu memang punya coveragenya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk gambaran nih, ini ukuran berapa nih Mas? 4x4 kali ya? Kalau seperti ini standarnya menggunakan air purifier yang ukuran seperti apa? Kalau dari kami itu bisa di AP02 atau AP05. Jadi AP02 itu lebih ke tipe ya. Gitu. AP02 itu harganya lebih affordable. Kurang lebih sekitar 200 atau berapa ya. Cukup itu? Cukup. Untuk ruangan segini? Cukup, gitu. Harga 200.000 ya? Atau pakai AP yang AP05 gitu. AP05 secara sistem aja sih. Secara panel itu lebih komplit gitu. Untuk kerja sama gitu. Jadi kalau di Covenant sendiri ada berapa tipe? Kalau air purifier itu kita sebetulnya dari awal itu kurang lebih ada 10 lebih ya. Tapi akhirnya kita mengerucut nih Mas. Kita mengerucut. Sekarang kita itu yang best seller kita ada AP02, ada AP05, AP06, AP08 dan AP16. Itu perbedaannya untuk kebutuhan di mana? Pertama lebih ke fungsi, tadi untuk masalah coveragenya, kemudian adalah dari dashboard panelnya aja sih, terus gitu. Sama bentuk si air purifiernya itu sendiri gitu. Mungkin kalau bisa dilihat ini bisa dibilang ini AP016. Oh, ini air purifier juga? Iya, ini air purifier Mas. Ini air purifier. Jadi fungsinya selain untuk purifier ini menyedot, kemudian ada fungsi kipas anginnya. Oh, gitu. Air purifier sekali kipas angin. Yes, ini yang mahal. Lebih gitu. Jadi ini, udara yang dihembuskan itu benar-benar udara yang sehat gitu ya. Yes. Ini AP02 bisa dilihat ya. Jadi memang ya komparasinya kurang lebih seperti itu. Kita mencoba menawarkan ke semua lini nih. Kalian mau yang harganya seperti apa? Tapi fungsi perform sama. Kita make sure itu. Gitu. Jadi selain ada air purifier
Ini bisa kita spill yang lainnya juga ya. Oke, dan fungsinya apa nih? Iya, kita ada diffuser juga. Diffuser itu untuk mengharumkan ruangan. Betul, mengharumkan ruangan. Jadi kita juga jual oilnya, gitu kan? Essential oilnya, gitu. Dengan berbagai macam tipenya. Terus kita juga punya humidifier. Itu apa sih Mas sebenarnya? Humidifier itu saya sudah sering dengar gitu kan. Cuman apa itu sebenarnya Ya, itu sebenarnya untuk menarik kelembapan. Jadi di Indonesia ini kan memang lembab ya. Biasanya itu kalau di rumah di bawah kitchen set atau itu kan biasanya lembab ya. Itu efeknya biasanya nanti kitchen set rusak atau enggak kita bisa taruh di kamar untuk menarik kelembapan gitu. Jadi minimalisasi mungkin jamur-jamur ya. Jadi ruangan-ruangan yang sering mudah berjamur itu kalau pakai itu karena jamur itu kan dari lembab ya. Itu kita ngurangin lembab itu karena Indonesia kan tropis ya gitu. Jadi mungkin di orang-orang kita mungkin belum terbiasa mungkin ya udah nanti tinggal dicat ulang atau seperti apa, padahal memang ada alat yang fungsinya nih mengurangi resiko itu loh gitu. Akhirnya ya kita coba. Nah, itulah dia. Jadi kalau dilihat tadi ada produk air purifier, humidifier, terus ada juga diffuser. Ada nggak sih pertanyaan saya itu ya? Satu produk yang dipadukan dengan berbagai fungsi itu tadi. Ada belum Mas? Sebenarnya itu ini tadi kan udah ada nih kipas angin dengan air purifier. Nah, ada. Itu di AP06. AP08. AP08. Itu dengan fungsi? Itu AP08 itu fungsinya air purifier, kemudian ada area untuk tambahin air sebagai diffuser juga. Airnya itu bisa dikasih memang kita kasih kita setting, kita desain itu ada tangkinya walaupun tidak banyak ya. Kurang lebih sekitar berapa mili ya? 300 mili, kemudian bisa ditetesin essential oil. Jadi ketika dia mengeluarkan udara, dia meniupkan juga sih. Menarik sekali. Fungsi diffuser. Harganya berapa kali itu Mas? Kenapa? Harganya berapa? Harganya kalau kepo cek toko kita dong. Siap. Iya. Jadi kalau untuk masyarakat ingin mendapatkan produk ini di mana? Jadi kita tuh ada di banyak ya, ada di Tokopedia, kita ada di Shopee, kita ada di Blibli, kita ada di TikTok. Kita juga jualan offline juga gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cek offline, silakan datang langsung ke kantor kita di daerah apa sih namanya ini? Minangkabau. Daerah Minangkabau. Silakan datang ke toko kita daerah Minangkabau. Bisa lihat produknya langsung. Kalau di sini kita juga ada service centernya juga di belakang. Service centernya gitu. Jadi kalau memang ada terkendala gitu masih dalam tenggang garansi. Kalau masih garansi, terus bisa datang ke kita. Kita sedia untuk ganti baru ataupun nanti bisa kita repair. Nah, kalau untuk penjualannya kan kalau secara online kan sudah luas Mas. Masyarakat dimanapun seluruh Indonesia bisa membeli. Nah, untuk after sales-nya atau untuk ketika ada masalah apa seperti itu bagaimana? Jadi memang kita juga punya customer service. Kita punya customer service. Mungkin nanti bisa diarahkan ke sana atau enggak. Biasanya kita itu selama ini sih memang banyak sih Pak yang akhirnya datang langsung ke sini gitu. Kemudian kalau yang dari jauh Mas? Yang dari jauh biasanya kita langsung ganti perangkat, misalnya yang rusak, nanti kita tinggal janjian nih, kita tinggal ngobrol perihal pengirimannya aja sih. Seperti itu. Tapi biasanya nanti kalau kita based on discuss, biasanya kalau dikirim nanti baik kita, ketika dikirim balik baik pelanggan, kurang lebih seperti itu. Ada yang kelupaan mengenai produk air purifier itu tadi. Semua produk kan tentu butuh perawatan gitu Mas. Baik. Nah, bagaimana untuk merawatnya itu tadi? Sangat mudah.
merawat air purifier ini sangat mudah sebenarnya, karena memang ketika dalam fase develop kita tuh memikirkan gimana caranya tidak membuat susah klien gitu, tidak membuat susah pelanggan kita gitu. Tinggal sebenarnya kalau mau detailnya itu ada di sosial media kita, silakan cek nanti di Instagram atau di TikTok. Itu memang ada caranya bagaimana how to membersihkan apa segala. Cuman yang paling gampang dari produk kita adalah intinya itu harus diganti filter HEPA-nya. HEPA-nya tadi memang harus diganti karena itu memang ada umurnya. Saya juga bawa sampel ini bagaimana sih HEPA yang bagus, bagaimana HEPA yang memang sudah lama terpakai gitu. Jadi memang saya sarankan untuk HEPA itu tidak bisa dibersihkan karena biasanya itu ada berapa lah ya yang saya dapat itu pelanggan itu mencoba membersihkan, baik itu disedot, disiram air gitu kan. Itu membuat fungsinya dari HEPA-nya itu berkurang gitu. Fungsinya jadi nggak maksimal. Jadi memang gitu lebih baik HEPA-nya dibeli kembali. Kita juga jual juga kok untuk stok HEPA-nya. Gitu. Jadi bagi masyarakat sobat brand yang tertarik dengan produk air purifier, terutama brand Covenant ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung mau membeli di mana, ya, karena ada official store-nya. Dan kalau ada segala sesuatu pengen mengetahui mengenai fungsinya, bagaimana merawatnya, itu bisa cek ke itunya ya Mas ya. Iya, silakan ke Instagram, media sosial kita. Aktif di situ ya Mas. Iya, aktif. Alhamdulillah aktif. Kemudian bisa kalau ada yang mau tanya-tanya lebih detail bisa cek di toko kita di Shopee ya. Silakan cari Covenant Official Store. Insya Allah nanti bisa dibalas langsung oleh adminnya. Gitu, segala pertanyaan di sana atau enggak memang mau nanya langsung live gitu. Kita kan selalu live di TikTok ya atau enggak di Shopee ya, atau di Tokopedia. Silakan ketika kita live ditanyakan aja langsung bagaimana cara bukanya, bagaimana cara ganti HEPA-nya gitu. Bantu di situ Mas ya. Betul. Saya penasaran mengenai brand Covenant ini tadi gitu kan. Hadir sejak menawarkan air purifier ini tadi kan sejak COVID gitu ya. Kalau sebelum itu gimana Mas? Sebelum itu sebenarnya Covenant itu apa gitu ya. Terus setelah fokus ke produk home living ini ya Mas ya. Betul. Nah, itu perkembangannya sejauh ini seperti apa sih Mas? Baik. Sebelumnya Covenant ini adalah sebuah grup yang memang core bisnisnya adalah project untuk in building system, bisa dibilang spesifik mungkin telekomunikasi. Di tower dan di in building coverage gitu untuk penyedia sinyal. Ketika COVID datang, memang kita diminta untuk bisa bisa dibilang cari sesuatu yang baru, gitu. Ekspansi bisnis. Kita jalanin, kita melakukan riset, kita melakukan cek pasar. Ternyata memang kita menemukan bahwasanya produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada akhirnya memang sekarang kita bisa dibilang lebih fokus di bisnis e-commerce ini, kurang lebih seperti itu memang. Kemudian untuk divisinya tuh core bisnis yang sebelumnya memang masih ada. Kemudian kita create lagi untuk divisi baru. Jadi memang fokus di home living gitu. Untuk perkembangan home livingnya seperti apa? So far oke lah ya. Bisa bilang oke. Tapi yang bisa saya review mungkin itu setahun kemarin lah. Setahun kemarin itu adalah ketika Jakarta itu lagi rame-ramenya masalah polusi udara. Itu bisa dibilang itu adalah peaknya kita tuh. Itu adalah angka penjualan kita tuh bisa dibilang sangat memuaskan. Kita belajar dari beberapa pesaing kita karena banyak ya yang tadi Mas bilang yang sejenis. Kita belajar nih jangan sampai barang ini tidak ready. Jadi kita juga harus lihat kita sudah bisa lihat nih biasanya di peaknya tuh di bulan-bulan apa sih dan itu kita ready.
Iya. Karena kesalahan-kesalahan yang saya review dari kompetitor itu adalah barang yang tidak ready. Oke. Jadi ada waktu kurang lebih satu bulan sampai 2 bulan sebuah toko itu freeze, itu kan nggak bagus. Itu yang kita hindari. Jadi traffic itu harus tetap ada. Gitu. Jadi secara sistem pun di setiap platform dia pasti akan mengarahkan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi seiring masyarakat sudah mulai teredukasi gitu ya, memahami mengenai pentingnya air purifier itu tadi dan kondisi lingkungan yang sudah butuh nih kayaknya saat ini itu penjualannya mulai meningkat ya Mas. Iya. Dan strategi Covenant sendiri bagaimana ketika masyarakat butuh barangnya ada itu Mas. Betul, wajib. Oke, gitu. Siap. Oke, saya rasa cukup Mas pertanyaan dari saya. Tapi barangkali ada sesuatu yang di luar pertanyaan saya tadi yang pengen disampaikan ke sobat brand semuanya nih. Silakan Mas. Jadi untuk semua sobat brand, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan kita di sini, mau mendengarkan sedikit tentang apa sih itu Covenant. Jadi nggak usah ragu buat sobat brand. Kalau mau membeli produk kita, apalagi air purifier, karena memang sudah terbukti. Teman-teman bisa cek langsung di toko kita, reviewnya juga sudah ribuan. Silahkan dilihat, silahkan di-hunting. Saya sarankan memang kalau mau membeli produk kita itu adalah ketika angkanya lagi cantik gitu. Jadi entah itu 99, 10 gitu. Biasanya kita memberikan diskon yang sangat-sangat bagus gitu. Nggak cuma air purifier, kita juga punya home living yang lainnya. Kita punya mop, kita punya penyapu, kita punya sapu, kita punya diffuser, kita punya humidifier, kita punya speaker, sampai kita punya alat untuk ban. Pompa ban, itu juga brand Covenant. Jadi silakan dicek-cek aja di Shopee atau Tokopedia kita. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada saat tim kita sedang live atau chat ke admin. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih, menarik sekali. Terima kasih atas waktunya Mas. Oke, sobat brand, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan brand Covenant dengan salah satu produk unggulannya yakni air purifier, dan ternyata selain itu juga banyak produk yang lainnya gitu ya. Di sini di sekeliling saya ada beberapa produk, tapi bagi sobat brand dan masyarakat semuanya yang penasaran dengan produk-produknya bisa juga dilihat di official store-nya gitu ya. Oke, sekali lagi demikian program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya. Kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Alhamdulillah.